Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Malam kita masih membahas mengenai semangat Indonesia untuk keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Itu yang sedang kita bincangkan dengan ekonom senior Kwi Kian Gi. Kita masih mencoba menghubungi Pak Kwi Kian Gi. Jadi tadi ada beberapa informasi yang memang disampaikan Pak Kwi soal bagaimana kemudian Indonesia sejauh ini menurut sejarah terjebak dari negara pengekspor bahan mentah sejak tahun 67. Pak Kwi, sudah mendengar suara saya kembali Pak Kwi? Ya, sudah. Ya. Baik, Pak Kwi, agar investasi asing lebih optimal, pola seperti apa yang harus didorong pemerintah dan bagaimana kemudian optimalisasi nikel kita? Karena Indonesia ini kan sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, salah satunya. Sebetulnya sangat sederhana. Jadi nikel, eksplorasi maupun eksploitasi semua pekerjaan untuk mendapatkan nikel sebagai bahan baku harus dikerjakan oleh BUMN. Jadi 100% dikuasai oleh negara, tidak diberikan kepada investor asing. Kalau Indonesia, karena apa? Karena Bung Karno ketika Bung Karno berkuasa, dia sudah menyadari bahwa sumber daya mineral itu sangat mahal, harus dikerjakan oleh bangsa kita sendiri, dan tidak melibatkan asing, kecuali kalau sudah jadi bahan baku siap pakai untuk industri-industri seperti industri mobil listrik misalnya, barulah dijual di pasaran dunia. Jadi itu adalah caranya. Nah, banyak yang membantah, mana mungkin, oleh karena bangsa Indonesia tidak punya modal, tidak punya teknologi, tidak punya orang-orang yang pandai. Ini semuanya tidak benar. Oleh karena sejak Indonesia merdeka, Bung Karno itu sudah minta beasiswa dari seluruh dunia, dan ada mahasiswa di seluruh dunia, ada mahasiswa. Saya mengalami sendiri, dan karena mahasiswa seluruh dunia itu 1 tahun sekali berkumpul. Saya pernah mengalami oleh karena saya ketua dari perhimpunan mahasiswa di Belanda, 1 kali di Moskow dan 1 kali di Paris. Baik. Jadi sebetulnya ditambah dengan ilmu dari ITB itu sudah lengkap. Tetapi mengapa di dalam konferensi Jenewa itu semuanya diserahkan kepada asing? Mengapa? Nah, itu supaya tidak terulang lagi. Begitu kontrak dengan asing itu selesai, jangan diperpanjang. Oke, Pak Kwi, kalau kita bicara soal semangat pemerintah untuk mengoptimalisasi industri hilir, kemudian ini kan juga punya dampak untuk ke lingkungannya. Bagaimana kemudian meminimalisir dampak lingkungan jika pemerintah sekarang semangatnya untuk memaksimalkan industri hilir? Ya, itulah. Kalau pemerintah yang menangani, dengan sendirinya pemerintah akan peduli terhadap lingkungan. Oke. Tapi kalau itu diserahkan kepada swasta, mereka sama sekali tidak peduli terhadap lingkungan. Lihat saja tambang-tambang batu bara, itu kan ditinggalkan lubang-lubang yang besar. Baik. Lalu kemudian tanah diberikan kepada swasta untuk kelapa sawit. Tapi tanah itu dalam bentuk hutan-hutan dibakar hutan itu. Baik. Dengan demikian satwanya, ya lingkungannya rusak sama sekali. Kita alami berkali-kali kebakaran hutan yang sengaja dibakar untuk kemudian ditanami kelapa sawit. Baik. Hal-hal seperti ini harus dihentikan. Oke. Terima kasih Pak Kwi Kian Gi, ekonom senior telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih untuk semangatnya untuk dilihat oleh pemerintah dan diikuti bagaimana kemudian mengoptimalisasi industri hilir tanpa harus mengorbankan kekayaan kondisi alam kita. Terima kasih.